Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Gak terasa kita telah memasuki hari ke-8 di bulan Safar 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2026 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pembahasan sirah an-nabawiyah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwasanya tema kita di kesempatan siang hari ini yaitu berjudul hikmah dari peristiwa perang Uhud. Kita tahu bahwasanya perang ini terjadi di tahun ketiga Hijriyah, lebih tepatnya di bulan Syawal. Jemaah, kita di Syawal lagi asik ngapain jemaah? Mudik ya, kumpul sama keluarga, ya Allah, makan ketupat. Nabi dan kaum muslimin berjuang, ya, mempertaruhkan nyawa di dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, menyebarkan ajaran Islam, mengajak manusia ke jalan Allah, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Allahu Akbar. Yang kita semua tahu hasil akhirnya, sebagian ulama mengatakan ya kaum muslimin mengalami kekalahan walaupun enggak 100%. Karena memang kalau dikatakan kalah enggak tepat juga. Karena tujuan utama mereka di perang Uhud adalah membunuh Nabi, membunuh Abu Bakar dan membunuh Umar. Itu tujuan utamanya. Tercapai enggak? Enggak. Walaupun memang kenapa sebagian mengatakan ini juga yang menunjukkan kaum muslimin mengalami kekalahan karena banyaknya dari kalangan kaum muslimin yang kemudian mereka mati syahid. Ya, kurang lebih berapa korbannya? 70 orang. 70-an orang yang mati syahid. Baik. Ada beberapa hikmah atau nilai-nilai pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, wajibnya taat kepada pemimpin walaupun dalam kondisi yang tampaknya udah aman. Ya, hati-hati dengan zona nyaman, jemaah. Baik, kita bawakan dulu kisahnya biar konteksnya nyambung. Ya, ketika Rasul menempatkan 50 orang pasukan pemanah di Jabal Rumat, di bawah komando Abdullah ibn Jubair, sahabat senior. Adapun mayoritas pasukan pemanahnya ini adalah syabab, anak-anak muda. Ya, jadi memang Nabi itu sangat
cerdik, sangat pinter, ya sangat faham bagaimana mengkombinasikan kekuatan yang ada. Ya, makanya beliau gabungkan, sinergikan antara yang muda dengan yang tua. Memang sepatutnya gitu jemaah. Kita dalam sebuah perkumpulan kebaikan, DKM kah misalnya, antum jadi salah satu pengurus atau bahkan tampuk pimpinan ada di pundak antum. Ya, maka kombinasi itu. Ada yang senior, ada yang junior. Wah, sekarang waktunya yang muda yang tampil Ustaz. Jangan. Karena kalau ya dalam sebuah kepengurusan, apalagi itu lembaga-lembaga kebaikan, lembaga sosial, itu yang muda semua, itu bawaannya ngegas mulu semua. Begitu juga, kayaknya dibutuhkan yang pengalaman nih, udah yang muda ntar aja deh. Ya, yang muda sih nanti aja kita kasih panggungnya. Jangan juga. Kalau yang tua semua kapan jalannya jemaah? Nah, jadi kombinasi, masya Allah. Dan Nabi SAW memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas. Beliau katakan, lan nabrahaha huna hatta ursila ilaikum. Kata Rasul, jangan sekali-kali ya kalian meninggalkan pos kalian sampai nanti ada komando atau instruksi dariku atau aku utus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kalian, boleh ninggalin posnya. Allahu Akbar. Jelas ya? Tegas, jelas, dan tidak banyak, cuma satu aja itu instruksinya. Nah, ketika kaum muslimin udah di atas angin dan mulai mengambil ghanimah atau harta rampasan perang, sebagian besar pemanah ini lebih dari aktsar min arba'in, lebih dari 40 orang pasukan pemanah yang tadi jumlahnya berapa? 50 ya. Ini mayoritas nih. Mayoritas turun ke bawah. Mengira perang udah selesai. Perang udah usai. Ya, akibatnya terlihatlah celah yang menganga di bukit tersebut, yang merupakan nih pasukan yang elitnya nih, pasukan yang memegang peranan penting ya untuk eksistensi pasukan kaum muslimin yang ada di bawah, karena dari segi jumlah kalah musyrikin Quraisy 3.000, kaum muslimin cuma 700. Makanya Nabi tempatkan 50 orang pasukan pemanah ini di posisi yang sangat strategis ketika kaum muslimin terjepit. Ya, lontaran-lontaran anak panah itu seakan-akan menjadi benteng pertahanan yang sangat kuat, yang sulit ditembus. Kalau memang kaum muslimin lagi dalam proses penyerangan, ya, maka gempuran anak-anak panah tersebut memperkuat daya serang. Ini kan keren banget jemaah. Bahkan Nabi juga sampaikan, kalau kalian nanti melihat pasukan yang di bawah sudah menjadi santapan burung pemakan bangkai, burung pemakan bangkai, tanda kaum muslimin akan mengalami kekalahan. Atau sebaliknya, yang di bawah udah mulai mengumpulkan harta rampasan perang atau ghanimah, maka sebelum ada instruksi tidak boleh bergerak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka tergoda dengan pesona dunia. Dan kemudian dimanfaatkanlah celah itu oleh Khalid ibn Al-Walid yang saat itu masih di barisan pasukan musuh. Beliau serbu dengan sekitar 100-200 pasukan berkudanya, disupport oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abu Jahal. Ya, masya Allah. Dan dua-duanya akhirnya masuk Islam, baik Khalid maupun Ikrimah. Saat di Uhud, wah, dua tokoh ini khususnya Khalid menjadi penentu yang pada akhirnya mereka mampu mengalahkan kaum muslimin. Tapi hidayah Allah sampaikan dan pada akhirnya keduanya masuk Islam. Dan kedua orang tuanya kafir jemaah. Walid ibn al-Mughirah itu saudagar, tuan takurnya di masa itu, ya, mati dalam keadaan tidak beriman. Begitu pula ya kita tahu Ikrimah ibn Abi Jahal. Abu Jahal itu siapa? Kafir atau muslim? Kafir kan. Bahkan Nabi mengatakan Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Berarti kan parah banget nih. Ini parah banget nih orang. Sampai Nabi, orang yang lisannya paling santun, ngasih gelar Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Kita tahu semua jemaah, bagaimana pengingkaran Fir'aun. Dia berada pada level pengingkaran yang udah keluar batas. Abu Jahal Nabi katakan Fir'aunnya umat ini. Maka jangan terlalu gampang jemaah lisan ini melabeli. Bahkan yang kita labeli itu saudara kita dengan label Abu Jahal. Anda pernah dengar
Ya dia memang alhamdulillah sudah dapat hidayah, dia dakwahi keluarganya. Baik-baik tuh, kadang dia datangi, dia kasih hadiah, ya, dituduh macam-macam, tetap dia baik. Nggak tahan juga. Ya, nggak tahan juga. Ya karena mayoritas musuhin dia, bahkan ngefitnah, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang nggak baik, akhirnya keluar dari lisannya. Kapok Ustaz anak ngedakwahin keluarga anak. Kenapa ya, akhi? Abu Jahal semua, la haula wala quwwata illa billah. Dia bilang Abu Jahal semua. Kenapa? Iya, anak baik-baik Ustaz. Yang ada anak dituduh. Yang ada anak dikatakan pemecah belah keluarga dan sebagainya. Antum tahu enggak? Ya, label yang antum sampaikan dengan kalimat atau kata Abu Jahal untuk keluarga antum, ini kelewat batas ya, akhi. Nabi itu ya memberikan gelar untuk Abu Jahal, dia Fir'aunnya umat ini. Apa saudara antum separah Fir'aun? La haula wala quwwata illa billah. Nah, jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga pada akhirnya kaum muslimin pun mengalami kekalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Banyak ya kaum muslimin yang kemudian menemui kesyahidannya, kurang lebih sekitar 70-an atau lebih dari 70-an. Taib. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran jemaah. Ya. Di antaranya yang bikin poin ini menjadi istimewa, yang turun dari Bukit Pemanah enggak mematuhi instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu justru bukan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik enggak ikut bergabung. Ya kan? Sebelumnya Anda sudah sampaikan, Rasul siapkan 1000 pasukan. Tapi kemudian kenapa jadi 700? Tidak lain, yang 300 itu adalah orang-orang munafik. Yang tatkala digembosi oleh gembongnya munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang kemudian dia ngompor-ngomporin pasukan yang Nabi sudah siapkan yang sebanyak 1000 ini, dia katakan, "Untuk apa kita perang? Kalau emang ditakdirin kita menang, ya menang aja. Ini kalau perang, kita turun ke perang nih, ini sama aja nganterin nyawa, cari mati. Kalau kita mati, ya bini kita jadi janda, harta yang kita kumpulin, akhirnya dinikmati oleh suami yang baru. Ini kalau orang yang imannya tipis gimana gimana? Goyang nggak? Oleng nggak? Oleng gimana? Subhanallah. Makanya mundur 300 orang. Ya, orang-orang munafik. Dan kita tahu berarti 700, sisain 700 ini bukan orang munafik. 50 orang pasukan pemanah ini bukan golongan orang munafik. Mereka bukan orang-orang jahat, mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi memang sisi kesalahan mereka yang kemudian menjadi sebuah pelajaran mahal untuk umat-umat setelahnya seperti kita adalah bahwasanya mereka berijtihad sendiri setelah sebelumnya sudah ada dalil yang tegas. Jadi kalau sudah ada perintah, larangan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak perlulah berijtihad. Ini kaidah penting nih. Kita masih bawakan ini kan khilaf di kalangan para ulama. Ya Allah, dalilnya udah tegas. Maka kita nggak perlukan lagi itu pendapat-pendapat selain Nabi. Ya, ini jemaah. Mereka ijtihad sendiri, nyalahi perintah yang udah amat sangat terang benderang. Ya, apa yang menjadi pertimbangan mereka bila ijtihad? Ya, karena diantaranya para ulama katakan mereka melihat situasi udah aman nih, tuh, menurut cara pandang mereka. Ini yang seringkali luput jemaah. Pelanggaran terhadap qiyadah, riasah, masalah kepemimpinan, itu paling sering terjadi bukan karena pas kondisi kita tuh lagi buruk, tapi justru sering terjadi pelanggaran terhadap sebuah kepemimpinan atau instruksi dari pemimpin itu pas keadaan justru udah kelihatan baik-baik saja. Ini ya, yuk kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kan belajar sejarah itu bukan hanya dengerin cerita, oh kita kisahnya ya, tapi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Makanya ada sebuah referensi yang sangat direkomendasikan oleh para ulama, termasuk ana juga ya. Kalau antum ingin belajar sirah
dan di sisi lain antum bisa menggali faedah-faedah ilmu atau hikmah-hikmah kehidupan dari nilai-nilai pelajaran yang kita dapatkan ya lewat pembahasan sirah. Itu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid yang judulnya Fikih Sirah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah sudah ada edisi terjemahan bahasa Indonesianya. Anda lupa itu terbitan mana, yang jelas warna covernya merah dominannya. Nanti bisa lihat di marketplace ya. Ada buku juga yang sangat bagus dan Anda alhamdulillah punya juga ya kitab tersebut. Ada 4 jilid, 1 jilid hampir 1000 halaman, Masya Allah. Tapi belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Al-Lu'lu' Al-Maknun. Itu juga bagus, Masya Allah. Ya. Nah, kita lihat dalam konteks keseharian kita. Istri itu wajib taat kepada suami selama bukan pada perkara-perkara yang maksiat. Apalagi Allah sudah menjelaskan tentang kedudukan laki-laki di hadapan istri. Ya, kedudukan suami di hadapan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa 34. Ayat yang sepatutnya selalu ada di depan pelupuk mata ibu-ibu untuk bisa menunjukkan kualitas ta'zim, pengagungan yang terbaik kepada suami. Tapi ayat ini jangan dijadikan sebagai alat untuk kita laki-laki bersikap arogan. Ayatnya benar, cuma kadang penempatannya. Kalau ayat digiring untuk kepentingan hawa nafsu, jangan salahin ayatnya, tapi salahkan pembawa ayat tersebut. Ya, kamu ini dikit-dikit bantah, dikit-dikit bantah. Gak ingat apa firman Allah? Nih abang nih, ya Allah sudah tinggikan derajatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Waduh, ngoper gini Pak. Ya, ciut dia, kincep itu ya Allah. Tekanan batin Pak, ya Allah. Dikit-dikit ya. Masalah urusan selera beda aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gimana Pak? Jangan Pak. Nah, jadi kadang istri atau anak merasa ini kayaknya nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa sih mah, ke mall doang mah. Udah kita berangkat aja mah, kan? Padahal dia saat itu udah keluar dari rumahnya dan ada amanah besar bagi seorang wanita. Dia wajib minta izin tatkala keluar dari rumahnya. Ya, cuma karena aman deket ini mah, nggak ada 10 km gitu kan. Lagian papa kan sibuk tuh kan. Akhirnya udah deh. Dan kadang-kala yang suka kita temui ya udah sampai baru kemudian izin. Nah kan gitu ya, Pak izinnya Pak. Kemana mah? Mau ke mall dulu sama anak-anak. Oh iya. Jam berapa mau ke mall mah? Ini sekarang udah di mall Pak. Ya ini bukan izin jemaah, pengumuman. Ini salah ibu. Kalau izin itu menunggu diperbolehkan atau tidak, namanya izin. Kalau itu kan bukan izin, tapi pengumuman. Suami nggak punya opsi lagi. Ya, nah ini cuma akhirnya terjadi pelanggaran. Ya, jangan keluar sendirian ya nak ya. Misal orang tua juga kasih tahu ke anak-anaknya, tapi dia merasa aku udah besar tuh, kan? Hal-hal kayak gini cuma. Ya. Kemudian jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama di dunia kerja sama jemaah. Ya. Ketika atasan udah kasih SOP, instruksi jelas, sering muncul godaan tuh. Kayaknya kondisi fine nih, aman-aman aja, nggak apa-apa deh. Improvisasi dikit-dikit lah. Ya, skip dikit-dikit lah prosedur gitu ya. Padahal itu bisa berujung pada sesuatu yang fatal. Sama persis kayak polanya sebagian besar pemanah yang Rasul tempatkan di bukit Jabal Rumah. Atasan udah kasih instruksi, double check ya laporan ya sebelum kirim ke klien. Ya. Kemudian kayaknya sudah benar ini. Ya kan, pegel banget pakai 2 kali double check gitu ya. Apalagi pembenaran ini deadline mepet misalnya. Akhirnya kan di skip.
ujung-ujungnya ada kesalahan, udah gitu fatal lagi. Masya Allah. Ya kan? Kesalahannya sebenarnya cuma ya kebanyakan satu angka doang, udah gitu angka paling kecil lagi, gitu kan? Kebanyakan atau kurang gitu loh. Ini bisa fatal nggak? Angkanya cuma 0 doang sih Ustaz, kurang atau nambah gitu. Tapi ini fatal nggak jemaah? Fatal jemaah. Ya, ada keamanan, ada SOP yang sifatnya untuk security, keamanan data, ya atau apa ya istilahnya approval berjenjang kan gitu ya. Tapi karena merasa ini kasus sepele ini mah, akhirnya dilewatin tuh, nggak pakai laporan lagi. Ternyata bisa jadi fatal. Ya, ini cuma ini hal-hal kayak gini relate. Sesuai dengan kaidah fikih ya, dan hadis yang sudah kita bahas tadi, ketaatan itu justru diuji pas kondisi terlihat aman atau terkendali, bukan pas kondisi genting jemaah. Makanya Rasulullah SAW tegaskan saat itu berlaku 'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk dengar dan taat, baik dari perkara yang dia suka ataupun yang dia tidak sukai. Nilai ketaatan ini. Ya. Baik. Selama bukan di dalam perkara maksiat kepada Allah. Lain halnya, maaf. Ini di konteks perusahaan manapun ya. Kalau atasan minta ya kita melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran syariat. Ya, walaupun itu keluar atau tersampaikan oleh atasan, maka tidak boleh kita taati. Ya. Manipulasi data, suruh ninggalkan ibadah, kan bisa aja. Nih kamu saya utus ketemu klien ya. Ini terjadi di Ramadan. Nanti ketemunya rencananya 12:30. Ya. Ini klien kakap loh. Makanya Bapak minta kamu taat perintah saya. Ya. Nanti kalau dia ajak lunch, makan siang, gitu kan? Udah, kamu nggak perlu puasa dulu deh. Wallah, terjadi kan? Ini kakap nih. Karena kalau kamu ternyata ya nggak ikut saat kamu diajak makan siang, nanti dia ragu dengan loyalitas kita. Dia nggak mau tekan tuh. Bisa nggak terjadi kayak gini cuma? Bisa cuma. Maka perintah yang seperti ini, sekalipun keluar lewat lisan seorang pemimpin, tidak wajib untuk ditaati, bahkan wajib untuk diingkari. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan yang absolut kepada makhluk di dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang mutlak, yang absolut itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau manusia siapapun dia bisa jadi salah. Maka kita lihat dulu konten perintahnya. Masya Allah. Hikmah berikutnya jemaah. Tadi Anda katakan di awal, ini menarik. Yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang besar, orang-orang mulia di kalangan para sahabat. Artinya siapapun kita, ini hikmah berikutnya, itu amat sangat rentan jatuh pada yang namanya kesalahan, jatuh pada yang namanya dosa dan maksiat, bahkan berujung pada dampak yang fatal semua. Ya. Makanya kita harus tahu diri tentang hal ini semua. Makanya kan Nabi kasih solusi, Allah juga sampaikan tuh perintah-perintahnya untuk kita beristighfar, taubat. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Maka istighfarlah kepada aku. Niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dalam hadis yang lain, dalam nas yang lain, Allah mengatakan dan aku mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi solusinya kalau kita sadar jatuh pada kesalahan, karena memang kita sangat rentan jatuh pada kesalahan, jangankan kita,
Sahabat jatuh pada kesalahan. Solusinya bukan percaya diri, apalagi nanti merasa suci. Kalau kita sadar jatuh pada kesalahan, perbanyak istighfar. Karena niscaya Allah akan ampuni kita. Makanya para sahabat pun mereka mengakui kesalahannya dan diampuni dosa-dosanya. Perbanyak istighfar, jemaah. Ini kata kuncinya, jemaah. Allahu Akbar. Makanya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan manusia yang sangat bersih dari dosa. Beliau mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah, ay wa fi riwayah 100 marrah. Ya. Sesungguhnya aku beristighfar dan aku bertaubat kepada Allah setiap harinya enggak kurang dari 70 kali. Dan riwayat yang lain, setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Ya Allah. Ini jemaah. Jadi bukan percaya diri, tetap kekeh gitu ya dengan pendirian. Enggak, kita ini rentan dosa, rentan jatuh pada kesalahan. Bayangkan nih, orang-orang yang ditarbiyah langsung oleh Nabi saja jatuh pada kesalahan. Mereka dengar langsung untuk perintahnya itu lewat lisan Nabi secara langsung. Kalau kita kan lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh ustadz, oleh orang tua, oleh teman, kan gitu ya. Kalau mereka tuh langsung lewat lisan sucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rentan juga jatuh pada perbuatan dosa. Tapi kata kuncinya adalah agar kita beruntung, istighfar, 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 perbanyak istighfar. Ya Allah, ini fakta yang harus kita camkan dan renungkan, jemaah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Karena istighfar ini bukan amalan biasa, tapi jalan keluar agar kita terlepas dari yang namanya jerat-jerat kesombongan. Tuh. Makanya disuruh untuk terus beristighfar. Sebagaimana para sahabat pun senantiasa akhirnya mereka menyadari itu. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, dan pada akhirnya mereka dapat jalan keluar. Enggak buntu. Kita kan sering buntu ngadepi masalah-masalah dalam kehidupan yang sebenarnya masalah kita enggak lebih berat dibandingkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pendahulu kita, salafus saleh. Ya. Akan tetapi kenapa kita buntu? Padahal masalahnya enggak lebih berat. Ya karena kita enggak merapat kepada Allah, enggak mendekat kepada Allah. Lewat istighfar yang kita tunjukkan, lewat taubat kita. Kita nggak jadikan momen kesalahan kita untuk justru ya semakin menjadikan kita lebih baik dan mendekat kepada Allah. Bukan justru kesempatan untuk semakin menunjukkan kesombongan. Makanya para ulama membuat sebuah kaidah indah, jemaah. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah rahmati buat seseorang yang dia tahu kadar dan kedudukan dirinya. Kita ini pendosa, jemaah. Ya, kalau kita menjadi orang yang tahu diri kita banyak dosa, kita pasti nggak akan pernah merasa diri kita tuh bersih. Dan otomatis nggak akan pula kita merendahkan orang lain. Kalau orang yang suka merendahkan orang lain karena dirinya menganggap lebih baik dibandingkan orang lain tuh. Tapi kalau kita tahu diri, kita banyak dosa, kita terus beristighfar kepada Allah, maka nggak akan sombong, jemaah. Kan aneh. Diri berlumuran dosa kok sombong. Ya, jemaah, ada sebuah perkataan. Sebagian ulama menisbatkan perkataan ini dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. Tapi ana coba telusuri ya. Ternyata ada juga yang meragukan. Kita ambil ya dengan ungkapan yang lebih aman ya. Jadi para pendahulu kita, orang-orang besar di zaman dulu pernah berkata, "Ma alhamallahu subhanahu 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah." Kita camkan baik-baik ucapan ini semua. Allah enggak akan mengilhamkan seseorang untuk mau terus minta ampun, untuk terus mau beristighfar sementara dia hendak mengadab orang tersebut. Allahu Akbar. Maksudnya apa, jemaah?
Kalau Allah berikan taufik kepada kita, sehingga kita tuh dimudahkan untuk terus beristighfar, minta ampun, menyadari banyak kesalahan yang kita lakukan setiap hari, ini pertanda jemaah. Allah tuh memang ingin benar-benar nerima taubat kita. Allah nggak ingin azab kita jemaah. Tapi sebaliknya kalau kita lupa istighfar, kita remehin terus-menerus perkara dosa yang kita lakukan, lalai terus, ini sebuah peringatan dari Allah. Ya, boleh jadi ini sinyal nih bagaimana buruknya ending kehidupan diri kita. Na'udzubillah. Jadi kata kuncinya perbanyak istighfar. Ya. Makanya dijelaskan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Betapa beruntung seorang hamba yang nanti saat dia mendapati catatan amalnya, jemaah, bukankah nanti catatan amal kita akan diperlihatkan di hadapan kita? Bahkan bukan hanya di hadapan kita, kata para ulama, di hadapan manusia yang lain. Jadi kalau catatan amalnya baik, makanya dia layak berbangga. Ya kan? Kita kan bangga ya. Wah, alhamdulillah lulus dengan predikat cum laude. Saking bangganya mulai deh cekrek, posting, jadikan status, kasih caption. Aku bersyukur kepadamu ya Allah meraih cum laude. Nah, kan gitu ya. Nanti itu diperlihatkan bagaimana catatan amal kita, Bapak Ibu. Ya, di hadapan banyak orang. Kalau catatannya itu berisikan banyak sekali istighfar kita kepada Allah, maka kita termasuk tuba, orang-orang yang beruntung. Ya Allah, itu menjadi pertanda Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus memohon ampun kepadanya, dan menjadi pertanda semakin jelas kita tidak akan diazab oleh Allah. Ini semua Allah nggak ingin azab kita kalau kita tuh gemar istighfar. Ya, kata kuncinya istighfar, istighfar, istighfar. Ini jalan yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Ya. Dan urusan kita kepada sesama manusia, kalau kita adalah tipikal orang yang mau mengakui kesalahan, itu akan membuka jalan yang lapang, jemaah. Ya Allah. Kalau ada masalah, cepat cair. Anak giring dalam kehidupan keluarga kita. Hubungan suami istri. Kalau masing-masing kita, suami istri ini, benar-benar yakin dirinya itu banyak salah, jemaah. Bukan hanya fokusnya nyalahkan pasangan. Maka percekcokan itu akan cepat berkurang, jemaah. Ribut wajar, tapi gak lama. Wallahi gak akan lama. Oh iya. Karena kalau masing-masing menyadari kesalahan dirinya, oh iya, abang yang salah ya, maafin ya bang, ya yang ya. Enggak bang, ya aku yang salah, abang sih nggak salah deh. Aku tuh yang kayak nggak keras deh. Karena tadi abang kan cuma ngomong satu kalimat, gitu ya. Tapi aku satu halaman penuh tuh kan, nyadarin kan. Asyik ya kayak gini ya, asyik cuma. Ini gambaran orang-orang tuh yang mau menyadari akan kesalahannya, kekurangannya. Ini yang ditujukan oleh para sahabat. Makanya Allah ampuni itu. Kesalahan mereka fatal memang, tapi mereka mohon ampun kepada Allah. Berbeda kalau masing-masing itu paling atau merasa paling benar di hadapan pasangannya. Pasangan tuh yang paling banyak salah. Ya Allah. Itu tuh yang sering menjadikan keributan itu terus berlangsung lama. Padahal kata kuncinya tadi, mengakui kesalahan atau mau memaafkan. Ini juga sama. Poin memaafkan ini yang seringkali kita lebih suka dengan narasi setan, dengan ilusi setan. Setan kan yang sering menghembuskan tuh ilusi. Kalau yang namanya ilusi benar atau bohong, coba? Bohong ya. Ketika setan ngebisikin ke kita, lu kalau yang minta maaf duluan, di mana harga diri itu? Tuh. Lu suami bro, qawwam, Allah lo yang nyebut lu tuh qawwam. Masa lu minta maaf duluan? Tuh ilusi tuh. Yang benar yang apa? Yang Allah janjikan. Ali Imran 134. Ketika di 133-nya Allah siapkan surga yang luasnya
yang lebarnya surga saja ini seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. 134-nya di surah Ali Imran Allah jabarkan ciri-cirinya, di antaranya wal afina 'anil nas, yang mau memaafkan kesalahan manusia. Jemaah, pasangan hidup kita manusia bukan? Manusia, jemaah. Kenapa enggak dimaafin? Itu dia. Ini jemaah. Akhirnya keributan lama. Padahal kalau kita mau maafin atau kita menyadari kesalahan kita juga ada di diri kita, banyak di kita, itu cair dalam hitungan menit cuma. Tapi karena ego masing-masing merasa paling benar, itu sulit cuma. Ya, yang ada kita nyalain orang dulu, yang ada kita nyinyir. Sebagai penutup, perumpamaan yang menarik nih. Ya, kalau kita lupa introspeksi diri, kita ini banyak dosa, banyak salah sebelum kita menyalahkan orang lain. Jemaah, contoh, kita tahu nih misalnya, kita dulu saat masih sekolah, pelajaran apa yang jadi horor banget buat kita jemaah. Dan hampir rata-rata ya satu kelas itu jarang yang dapat nilai di atas 5 gitu ya. Ini horor banget nih. Kalau yang masuk IPA apa? Matematika, fisika, atau kimia kali. Ya itulah ya, 3 besar tuh ya. Matematika, fisika, kimia. Kan? Kita tahu diri, ujian kimia kita, ujian fisika kita, ujian matematik kita, ternyata kita cuma dapat nilai 1,5 karena banyak melakukan kesalahan saat menjawab soal-soal ujian. Pantas gak nih nilai 1,5 nyinyir teman-teman kita? Ya memang dia salah juga, banyak juga salahnya, tapi nilainya 5 gitu ya. Salahnya itu lebih sedikit dibandingkan kita. Pantas gak kalau kita yang nilainya 1,5 nyinyir gitu loh. Nyinyir teman-teman kita juga gitu loh. Tapi kesalahannya gak sebanyak kita, kan gak pantas ya. Ya. Karena faktanya kita justru banyak melakukan kesalahan, nilai kita jauh lebih jeblok. Ya Allah, ini semua. Ya, makanya itulah gambaran ya, orang-orang yang jarang sekali introspeksi dirinya, dia punya salah. Ya, dia bahkan banyak salah, maka yang ada dia fokus kepada kesalahan orang lain tuh. 1,5 nyinyir, udah gitu yang nyinyir nilainya 6 lagi. Nggak belajar ya kok 6 sih. Lu berapa? 1,5. Ya ini gimana ya? Allah Ta'ala alam. Jadi ini bisa kita pelajari dari beberapa hikmah. Sebenarnya banyak poinnya cuma ya. Ya, tapi karena waktu kita singkat ya, hanya setengah jam lebih sedikit ya, maka ana cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.